Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, dengarkan baik-baik apa nama sesi Anda semua terlebih dahulu. Aditya, Andreas, maju belakang Dit. Belakang. Adina, Aurelia, Cantika, Stella, Kalian sampai mana? Aku tenaga kerjaan nggak sih? Farhan, Aku kan disuruh nyadar. Irfan, Jihan, Alisa, Kirana, Adit, Yahya, Mei, kerja kamu Mei? Apa ini? Monica, Sheila, Nanda, Nanda, Nur, Anissa, Anissa, Fazmi, Rahmat, Solihu, Izin, Rosita, Nanti, Sekar, Sada, Sadira, Laura, Audi, Kenapa nggak sering? Wirjawan, Adit. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Kebijakan moneter. Kebijakan Moneter. Nah, maka minggu ini kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal. Nah, tenang ya. Sebagian Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya sudah. Belajar adalah kunci untuk membuka kesuksesan. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian, belajar merupakan investasi terbaik untuk masa depanmu. Ya, tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah untuk berhenti mengejar apa?
Jangan kita atau jatuh sama kalian. Nah, pada materi ini maka Anda semua diharapkan untuk mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, dapat menjelaskan tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, ada menjelaskan peran dari kebijakan fiskal. Lalu ada fungsi kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Nah, pernah mendengar kata kebijakan fiskal? Apa kalian mendengar? Masuk apa aja? Sedikit ya. Jadi apa itu kebijakan fiskal? Ada yang bisa? Bukan jangan. Silakan Monika. Kebijakan fiskal adalah kebijakan secara penerimaan dan pembayaran bagi pemerintah untuk memastikan keadaan ekonomi. Oke, berikan applause untuk Monika. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan negara, di mana kebijakan fiskal ini penyesuaian di bidang apa saja? Di bidang pengeluaran dan penerimaan negara. Tolong dibaca ya. Kebijakan fiskal ini terdiri dari dan apa? Apa itu pengeluaran? Ya, satu orang. Apa itu pengeluaran negara? Acungkan tangan. Apa? Silakan lihat. Dana yang dikeluarkan untuk kepentingan negara. Dana yang dikeluarkan untuk kepentingan negara. Berikan applause. Merupakan sumber pengeluaran merupakan dana sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk negara, untuk kegiatan operasional dan kegiatan lainnya. Maka pengeluaran ini ada juga sumber-sumber. Apa saja sumber pengeluaran negara? Pajak pengeluaran atau penerimaan? Jadi yang pengeluaran apa? Ya. Pengeluaran. Pengeluaran negara itu terdiri dari dua. Ada belanja sama belanja pembangunan. Nah, belanja ini apa? Selain tidak impor. Belanja rutin apa? Contohnya, yang rutin dikeluarkan oleh pemerintah. Apa? Bantuan. Apa yang dekat dengan kita? Apa kira-kira? Selain dana bos. Ya. Pembayaran dan gaji termasuk dari pengeluaran. Nah, ya gaji. Kalau pembangunan, contohnya infrastruktur kan, infrastruktur yang digunakan secara umum, terserah apa jalan tol, jembatan, yang penting digunakan secara umum. Kalau penerimaan negara, yaitu sumber dananya yang dijadikan alternatif negara
pajak. Tahu BNPB? Badan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Apa contohnya tuh? Contohnya diambil dari sitaan benda-benda yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada hibah. Apa itu hibah? Hibah apa? Hibah, ayo. Apa hibah? Gak ingat atau susah dalam mengungkapkannya? Oke, kalian ingat? Kalau susah mengungkapkannya pasti ada ingat kan? Apa yang hibah? Kan? Penerimaan bantuan kepada negara, ya. Sampai sini paham? Paham tidak? Nah, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum sebagai arah pedoman serta sasaran dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara. Apakah ini? Apa tujuan dari kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal apa tujuannya? Kontrol, ya. Nah, itu secara umum kita rincikan. Jadi tujuan kebijakan fiskal itu yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pendapatan masyarakatnya, ya. Kemudian ada meningkatkan serapan tenaga kerja. Seiring berkembangnya ekonomi, sektor industri ataupun sektor ekonomi lainnya juga ikut terangkat. Karena apa? Karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, menjaga stabilitas harga. Setiap harga pasti mengalami perubahan karena ada unsur permintaan dan penawaran. Nah, peran kebijakan fiskal. Kemarin kebijakan fiskal ini termasuk salah satu cara mengendalikan inflasi, ya? Ya tidak? Ya. Maka peran kebijakan fiskal ini yang pertama menurunkan tingkat inflasi. Nah, untuk menurunkan tingkat inflasi, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal. Berupa apa? Dengan memperkecil pengeluaran pemerintah. Apa contohnya? Apa langkah yang dilakukan pemerintah dalam memperkecil pengeluarannya? Dengan apa? Ini dia, dilakukan dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian meniadakan transfer pemerintah. Tahu transfer pemerintah? Transfer pemerintah itu pemberian balas tanpa balas jasa. Contohnya pemberian bantuan, pemberian beasiswa kepada pelajar, pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, meningkatkan produk domestik bruto. Pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah, kebalikan dari cara menurunkan inflasi. Dilakukan dengan cara melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Apa itu APBN? Panjangannya. Anggaran apa? Anggaran? B-nya? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian ada mengurangi. Coba baca Marhan. Buka dia HP-nya. Ya, kan itu sudah buka Classroom.
Al-Farhan. Belia, coba baca. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal dengan memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar Buka dulu. pemerintah berupa subsidi kepada pemerintah dan pengurangan pajak terhadap pengusaha. Nah, ini dia cara mengurangi tingkat pengangguran dalam kebijakan fiskal dengan cara memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi yang diberikan pemerintah. Selanjutnya ada meningkatkan pendapatan masyarakat diambil dengan pengeluaran pemerintah. Contohnya dengan pembuatan jembatan, pembuatan gedung pemerintah, rumah sakit, semua itu ada tenaga kerja enggak? Ada. Jadi kalau tenaga kerja melakukan atau mengerjakan itu semua mendapatkan pendapatan tidak? Nah, maka disitulah peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya ada apa? Fungsi kebijakan fiskal. Ada berapa? Yang pertama, alokasi. Pertama apa? Kedua, yang ketiga apa ya? Yang keempat, Pembangunan, Bu. alokasi apa? Maksudnya alokasi. Ya, kemana dana itu dialokasikan? Ya, bagaimana dana itu dialokasikan? Oke. Kemudian ada fungsi distribusi. Apa distribusi? Fungsi distribusi adalah fungsi yang menentukan spesifiknya bagaimana dana akan didistribusikan ke seluruh Distribusinya apa? Membuat atau menggunakan atau menyalurkan. Artinya untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut disalurkan ke segmen ekonomi lainnya. Ya, mungkin dalam pembuatan jalan, pembuatan jembatan, kemana dana tersebut digunakan atau disalurkan. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Pada dasarnya saja sudah stabil. Artinya apa? Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi stabil. Agar pertumbuhan ekonomi Stabil. untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi Pembangunan. apa tuh fungsi pembangunan itu mengukur apa? Pembangunan menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Iya, maksudnya apa? Hampir sama ya dengan stabilisasi tadi untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Di sini paham? Selanjutnya ada kebijakan instrumen kebijakan instrumen kebijakan fiskal ada dua. Apa? Nah, setelah pertama apa? Instrumennya
Jangan yang di belakang, kecilkan tangannya. Ya. Konflik, share. Untuk membacakan saja. Buka tangannya. Nazlah, buka mata. Sistemnya apa? Sistem perpajakan. Apa itu sistem perpajakan? Jangan yang di belakang, kecilkan tangannya. Ya. Konflik, share. Untuk membacakan saja. Buka tangannya. Silakan nih. Suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Sarana untuk kebijakan Fiskal fiskal mengatur dalam perekonomian. mengatur perekonomian. Yang kedua ada apa? Albina. Politik. Kalau perhatikan ya, nanti ikutannya secara mendadak. Politik anggaran. Berbagi lagi. Ada? Ya, lanjutkan dulu tangannya, satu orang. Makan dulu dah. Berimbang dengan tidak berimbang. Kalau yang berimbang artinya apa? Pendapatan dan pengeluaran bisa seimbang. Pendapatan Dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang. pendapatan dan pengeluaran seimbang sama. Kalau yang tidak berimbang terbagi lagi. Yuk, satu orang. Tiffany. Andre. Silakan Amar. Tidak berimbang satu. Sud. Plus dan defisit. Apa itu surplus? Ada yang bisa? Silakan Monika. Jadi ketika jumlah pendapatan itu besar daripada jumlah belanja. Jumlah pendapatan. Ya, kalau surplus itu jumlah pendapatannya lebih besar. Dari pengeluaran. Kalau silakan nih. Pengeluarannya mereka lebih besar daripada penerimaan. Kebalikannya ya, kalau defisit itu pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau begitu ibu tanya lah ya, secara mendadak, secara acak. Apa saja peran kebijakan fiskal? Satu orang, ada yang bisa sebelum ibu tunjuk. Silakan jalan. Menurunkan bukan. Kedua, meningkatkan. Tiga, Mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat. empat, Ya, meningkatkan pendapatan masyarakat yang tepat. habis. Tujuan dari kebijakan fiskal secara umum dan secara
Silakan, siapa yang bisa? Tanpa lihat buku coba. Lihat HP, jangan. Ada? Ada yang bisa tidak? Bisa. Kalau begitu, silakan lihat buku siapa yang bisa. Dah, jangan dosa. Yang lain. Tujuan dari kebijakan fiskal. Cowok lagi cowok. Cowok. Beda. Nah, tujuan kebijakan fiskal itu menentukan arah tujuan sasaran untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik. Secara rincinya ada berapa? 3. Tiga, apa saja? Satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, semakin tumbuh pendapatan negara, semakin tumbuh sektor industri dan sektor ekonomi lainnya, maka perekonomian suatu negara akan meningkat. Salah satu fungsinya adalah mengancam Dari aja dia baca. Jangan bacakan sebelum mengingat. Salah satu fungsinya adalah mengatur pendapatan negara jika kebijakan fiskal diharapkan bisa mengeluarkan dana inovasi baru dalam bidang ekonomi yang tidak menjadi solusi meningkatkan perekonomian. 2. Peningkatan serapan tenaga kerja seiring perkembangan ekonomi, sektor industri dan juga sektor itu bergerak. Semakin tumbuh ekonomi di dalam negara, maka tenaga kerja juga semakin banyak. 3. Menjaga stabilitas harga. Perubahan harga barang dipengaruhi oleh perubahan pada permintaan dan penawaran. Kebijakan fiskal berkaitan dengan jelas dengan langkah pemerintah mengatur perekonomian melalui pengaturan harga. Selanjutnya, fungsi dari kebijakan fiskal. Silakan, saya kira. Nah, paham semuanya? Kalau ibu suruh perbedaan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, ada yang bisa? Kan kita udah belajar tuh dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan. Silakan, kira kali. Welia udah tadi kan? Terus kita juga udah. Nah, kita dengar dulu dari Welia. Ya. Pengeluaran dan penerimaan ya. Menurut kita sama. Kurang lebih sama. Kalau kemarin kebijakan moneter itu lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan moneter itu apa? Pemerintah dengan apa? Bank sentral. Apa bank sentral? Bank Indonesia. Jangan sampai lupa. Kalau fiskal, pemerintah bersama dengan lembaga Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan. Lembaganya apa? OJK. Apa OJK? Apa OJK? Otoritas. Oh ya, J sama apa? Otoritas. Apa? Otoritas jasa keuangan. Ya, nanti kalau ditanya kebijakan moneter siapa yang memiliki wewenang, yaitu pemerintah bersama dengan bank sentral. Kalau kebijakan fiskal, pemerintah bersama OJK atau Kementerian Keuangan. Oke, selanjutnya kita main game.
Sudah siap bermain. Siap bermain. Kebijakan moneter kemarin ada 4 kan kebijakannya. 5. Ada kebijakan apa saja moneter? Instrumennya. Silakan dibentuk bukunya. Ini bangku yang tengah masih kosong. Sekarang. Siap bermain. Atau perlu membaca buku sebentar. Atau perlu membaca buku sebentar. Baca buku ya, baca buku yang sebentar. Tapi tutup bukunya kembali. Apa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Isi dulu yang paling depan. Isi dulu paling depan. Karyawan, sudah. Tahan, Basmi sudah. Sini, mau kursinya satu lagi Pak. Sini sama. Nanti kita sini. Sudah? Silakan dibentuk bukunya, simpan bukunya, bersihkan mejanya kosong semuanya di asiknya. Enggak perlu pakai HP, simpan HP-nya semua. Ya, simpan HP-nya, bersihkan dulu di atas mejanya. Ini benar-benar menurut aja dia selanjutnya. Sudah? Sudah?
Ya. Yang kedua, siapa yang mendapat spidol ini secara berhenti, dia berhak memilih kotak pertanyaan. Jadi dia yang akan menjawab pertanyaan yang dia pilih sendiri. Jika tidak dapat, ganti. Apa kita kasih bunga? Ya. Salah cacat satunya. Ya. Kita kasih dia siapa yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Oke. Nah, bisa kita lanjutkan. Silakan Anda memilih satu, dua, tiga, yakin nomor satu. Yakin nomor satu kan? Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga termasuk salah satu kebijakan apa? Oh, SK. Betul? Betul? Kalian bisa? Silakan Yunda. Kebijakan is selanjutnya mainkan. Dan 5. Prabowo deh. Ada dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter. Jelaskan apa tujuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter.
bisa? Hubungan dari kebijakan moneter. Ya. Ya. Ya, silakanlah. Apa? 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 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fungsinya. Apa saja fungsi? Ada 4. Maju deh. Silakan Asina. Apa? Ya, terus ada stabilitas harga. Satu mandat. Satu ekonomi. Terus kesempatan kerja. Memperbaiki neraca pembayaran dan Pembayaran dan perdagangan. pembayaran dan perdagangan. Oke, berikan applause. Lanjut, mainkan. Silakan. Tinggal sisa 2 lagi. Siapa yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan fiskal dan moneter? Apa dulu? Kamu tanya aku jawab. Saya memilih. Tadi pemerintah bersama kalau fiskal OJK bukan. Lanjutkan. Cepat apa sih? Irfan. Tidak ada pilihan lain. Ada harus menjawab kotak nomor. Kata saya udah mungkin lagi. Siapa? Ipan. Ya, udah. Tadi Pak. Yang tadi kan? Nah, yang tadi aku yang menang tadi. Apa saja yang dapat dilakukan oleh Moneter aku. enggak,
Makin kamu yang makin kesulitan juga lah. Kedua. Kalau pas lah kan kita tahu lah pemegang itu juga. Ya dapat senyum. Mas, tahan dulu. Ya, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Sampai jumpa di hari Jumat.